Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa YouTube, khususnya dari anak-anakku Man 1 Trenggalek. Kali ini pembahasan kita adalah tentang istihsan. Setelah kita memahami tentang bagaimana sejarah perjuangan para mujtahid hingga terbentuknya ilmu fikih maupun ilmu usul fikih, maka berikut ini kita akan berusaha untuk memahami tentang istilah-istilah yang muncul terkait dengan istimbat hukum atau pengambilan hukum yang dilaksanakan oleh para ulama mujtahid. Istihsan menurut bahasa Arab artinya menganggap sesuatu itu baik. Dalam pengertian hukum fikih, istihsan itu merupakan upaya mujtahid dalam mengalihkan pemahaman yang didasarkan pada qiyas jali menuju pemahaman yang didasarkan pada qiyas khafi, atau dari qiyas yang sudah jelas kepada qiyas yang masih samar. Dan ada banyak definisi seputar istihsan, tetapi semuanya bermuara sama. Secara jujur saya katakan bahwa perlu waktu lama untuk memahami definisi tersebut, sehingga antar ustadz pun terkadang terjadi beda versi dalam menjelaskannya. Oleh karena itu, marilah kita pahami saja langsung kepada contoh kasus sebagai berikut. Misalnya, tanah yang sudah diwakafkan secara umum jelas tanah itu harus dimanfaatkan untuk kepentingan umat dan haram untuk dijual belikan. Tetapi bagaimana jika karena faktor-faktor tertentu ternyata tanah wakaf itu tidak bisa difungsikan apa-apa, sehingga tidak memiliki fungsi pula bagi yang mewakafkan atau bagi si wakif? Maka bolehkah tanah wakaf itu kita jual untuk dibelikan tanah lain sehingga bisa membawa manfaat bagi umat? Jika kita menolak menggunakan istihsan, hal itu tidak boleh dilakukan. Tetapi jika kita setuju dengan penggunaan istihsan, maka hal itu boleh dilakukan. Jika demikian, dalam hal ini istihsan lebih mengedepankan alasan logika sehat. Contoh lain, ada sebagian umat Islam yang berpendapat bahwa wanita yang sedang haid dibolehkan membaca Al-Quran dengan alasan dikiaskan dengan pria junub. Sebab dengan diharamkannya baca Al-Quran saat berhalangan itu, wanita dirugikan karena tidak memperoleh pahala ibadah apapun sebagaimana pria. Maka istihsan ini juga bisa dikatakan berhukum dengan mengedepankan dalil logika terhadap persoalan-persoalan yang samar. Lalu bagaimana dengan pendapat ulama sekitar penggunaan istihsan tersebut? Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat bahwa berdalil dengan istihsan, hal itu pada hakikatnya
hanya mengikuti hawa nafsu saja. Sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa berdalil dengan istisan adalah suatu keharusan. Secara zahir, sepertinya perbedaan tersebut cukup tajam. Tetapi setelah kita cermati, ternyata hanya beda sudut pandang saja. Imam Syafi'i dan Imam Hambali menolak menggunakan istisan karena istisan dipergunakan untuk persoalan peribadatan. Sedangkan Imam Hanafi mengharuskan menggunakan istisan karena istisan dipergunakan untuk persoalan-persoalan duniawi yang memang mengharuskan beristisan. Seperti atas kasus menjual harta wakaf untuk dibelikan kepada yang lebih manfaat bagi umat. Saya meyakini jika persoalannya sama, maka pemahaman mereka tidak ada perbedaan insya Allah. Sepertinya ada settingan tersendiri dalam perjalanan penyusunan buku-buku fikih untuk lebih mengedepankan perbedaan guna menarik perhatian umat. Mudah-mudahan kita semua memahami tentang persoalan-persoalan ini. Semoga manfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.